Hai, jumpa lagi dengan aku Nikita Yulia Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan aku Nikita Yulia Rahman. Di video kali ini aku akan membahas sebuah teori, yaitu teori intertekstual. Nah, aku akan mengkaji sebuah novel yang kemudian diangkat menjadi film yang berjudul Negeri Lima Menara. Sebelumnya aku udah pernah nonton langsung bagaimana filmnya dan aku juga memiliki bukunya, buku novel Negeri Lima Menara, dan sudah pernah aku baca namun belum habis. Nah, sekarang aku akan membandingkan antara film dan novel tersebut melalui teori intertekstual. Yuk, simak pembahasannya. Apa sih itu teori interteks? Teori interteks merupakan sebuah kajian untuk membandingkan sebuah karya yang asli dengan adanya bentuk baru atau penciptaan karya baru. Nah, mengapa demikian? Karena sebuah karya tidak dapat diciptakan tanpa adanya teks-teks sebelumnya sebagai acuan. Intinya adalah teori interteks merupakan sebuah transformasi penciptaan karya baru dengan adanya acuan dari teks sebelumnya. Nah, di video kali ini aku akan membedah sebuah novel yang kemudian diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Negeri Lima Menara. Pasti pada penasaran kan? Sebelum kita bedah, kita saksikan dulu ya sedikit cuplikannya. Film Negeri Lima Menara merupakan sebuah film yang diadaptasi dari novel Negeri Lima Menara. Masyarakat menyambut dengan hangat adanya film Negeri Lima Menara karena sebelumnya novel Negeri Lima Menara menjadi novel bestseller di kalangan remaja maupun dewasa. Setelah difilmkan, terdapat banyak perbedaan antara versi novel dengan versi film. Perbedaan-perbedaan tersebut terjadi karena proses transformasi atau ekranisasi dan disebabkan oleh proses resepsi tim produksi film, baik itu penulis skenario, sutradara, maupun produsernya. Nah, itulah sedikit cuplikan dari film Negeri Lima Menara. Sekarang waktunya kita analisis novel Negeri Lima Menara yang kemudian diangkat menjadi film Negeri Lima Menara. Pertama, novel tersebut merupakan sebuah novel karya A. Fuadi yang terdiri atas 423 halaman dengan 46 bab atau episode. Kemudian diangkat oleh Afandi Abdurrahman menjadi sebuah film dengan durasi 120 menit dengan 15 episode. Dari perubahan tersebut mengakibatkan adanya transformasi atau ekranasi, salah satunya dari segi alur. Terdapat 3 perubahan, yakni ada penambahan, ada pengurangan, maupun ada perubahan bervariasi. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu pengurangan. Apa sih pengurangan yang terjadi dari novel Negeri Lima Menara kemudian diangkat menjadi film Negeri Lima Menara? Nah, pada film tersebut menggambarkan Ustadz Salman yang hanya mengajarkan esensi dari manjada wajada. Nah, sedangkan pada novel tersebut diceritakan ustadz-ustadz tersebut mengajarkan berbagai pelajaran yang tidak diceritakan di film tersebut. Berarti ada di novel tersebut tapi di film tersebut tidak ada. Kemudian dalam novel diceritakan pertandingan sepak bola di Pondok Madani, sedangkan di film tidak ada diceritakan. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengurangan. Ada di novel terdahulu, tetapi pada saat dibuat film tidak ada. Yang kedua adalah penambahan. Nah, penambahan tersebut dilakukan oleh sutradara dengan alasan tertentu. Mengapa demikian? Karena dalam sudut filmalis itu adalah hal yang paling penting. Terkadang ada yang di novel tidak ada, kemudian ditambahkan di unsur film tersebut. Contohnya ketika Ustadz Salman memohon izin kepada Kiai Rais untuk meninggalkan Pondok Madani karena ingin menikah oleh kekasihnya. Nah, di novel tidak diceritakan hal tersebut, tetapi di film ditampilkan. Yang ketiga adalah perubahan bervariasi. Nah, perubahan bervariasi ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu media yang digunakan, persoalan penonton, maupun durasi waktu pemutaran film. Nah, contohnya di film Negeri Lima Menara yaitu perbedaan cerita awal,
dalam novel Negeri Lima Menara dan dalam film Negeri Lima Menara. Pasti opening awalnya berbeda. Yang kedua adalah perbedaan jangka waktu dan kelas di dalam film Negeri Lima Menara dan novel Negeri Lima Menara. Nah, itulah pembedahan novel Negeri Lima Menara yang dijadikan menjadi sebuah film Negeri Lima Menara menggunakan teori intertekstual. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!